Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara dulu, suara Bapak jelas tidak? Terdengar jelas? Jelas ya. Oke, kalau gitu Bapak mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah ada yang Alhamdulillah? Ya, alhamdulillah ya. Bisa hadir di Zoom dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam. Dan mudah-mudahan masih sehat dan juga semangat ya mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan seperti ini gitu. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan materi baru gitu, materi baru yang sebelumnya kita bahas Google Classroom. Sekarang kita materi baru, kita akan belajar desain grafis melalui aplikasi yang namanya aplikasi Canva gitu. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba gitu dengan aplikasi ini? Ada? Belum? Saya pernah Pak. Oke, Najran sama siapa, Azka tadi ya? Siapa tadi? Oke, nanti kita coba belajar bareng-bareng ya. Oke, Bapak share screen dulu dan ini suaranya Bapak mute dulu semuanya ya, biar fokus ke Bapak. Oke, udah siap belajar semua ya? Kita share screen, Bapak share screen dulu. Mana ini? Nah, oke, udah tampil. Pertama Bapak mau memperlihatkan ini dulu ya. Ini modul yang mungkin sudah dipegang sama teman-teman semua ya. Yang nah di minggu sekarang ini bahas yang ini gitu ya. Bahas ini dan juga sekaligus sama yang ininya. Nah, kita perkenalan dulu nih dengan Canva gitu. Canva itu apa gitu? Ya, Canva itu adalah desain program gitu ya, suatu program desain grafis yang diaksesnya secara online gitu ya. Nah, kenapa Bapak ambil Canva gitu? Karena Canva ini terbilang cukup mudah ya digunakan dan bisa digunakan oleh teman-teman gitu, karena aksesnya mudah gitu ya, bisa di smartphone, bisa juga di PC gitu ya. Waalaikumsalam. Bisa juga di PC gitu. Nah, kenapa nggak ngambil yang seperti misalnya aplikasi desain grafis itu kan ada banyak ya, ada Photoshop, ada Corel Draw gitu ya, ada Illustrator gitu. Nah, itu bisa saja gitu ya, Bapak bisa aja ngasih pembelajaran seperti itu. Cuman kemungkinannya tidak semua dari kalian bisa mempraktikkan ya. Pak, Kenapa Nazri? Ya. suaranya bisa lebih keras. Suaranya bisa lebih keras. Emang yang lain gimana suaranya? Yang lain jelas tidak suaranya? Jelas. Itu karena Najmi ada di mobil, Nazmi ada di mobil, jadi suaranya kurang jelas ya. Udah full volumenya? Soalnya nggak mungkin kalau sekalipun Bapak teriak di sini ya, suara ke kalian juga segitu-segitu aja nantinya gitu. Tuh ya, kalau bisa pakai headset ya. Kalau bisa pakai headset biar lebih jelas diterimanya. Oke, Bapak lanjutkan aja ya. Nah, kemungkinan ya kalau kita pakai seperti tadi, seperti Photoshop, Corel Draw gitu, tidak semuanya bisa mempraktikkan gitu. Karena pertama harus ada laptop gitu kan tidak semuanya punya laptop ya. Walaupun ada laptop belum tentu ada aplikasinya gitu. Aplikasi Photoshop itu kan cukup besar dan kalau beli juga mahal gitu ya. Nah, dengan Canva ini kan pertama mudah diaksesnya gitu ya, bisa kita gunakan di mana saja ya, di mana saja itu bisa di smartphone atau di laptop juga bisa diakses dengan online gitu ya, pakai browser. Nah, kita coba buka saja ini, kita abaikan dulu modulnya. Untuk mengakses Canva ya, Bapak mau memperlihatkan caranya di laptop dulu, nanti kalau ada waktu Bapak kasih tahu caranya di HP juga gitu. Kalau nggak cukup waktunya ya di minggu depannya lagi gitu.
Pertama, untuk mengakses Canva di laptop, waalaikumsalam. Untuk mengakses Canva di laptop, kita buka dulu browser. Tahu browser ya? Browsernya terserah mau browser apa aja. Browser itu ada Firefox misalnya, Google Chrome misalnya. Bisa apa aja. Yang Bapak ini menggunakan Google Chrome ya. Tapi terserah, bebas, kalian mau apa aja bisa. Nah, setelah membuka browser, kita cari ke pencarian ya, pencarian Google. Kita klik aja, cari aja di sini Canva gitu, Canva. Nanti muncul pasti yang paling atas ini ya. Tapi ini ini kalau paling atas ini pakai bahasa yang aneh gitu ya. Contohnya gini. Kan kalau kita klik di sini, bahasanya bukan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia di sini. Nggak tahu kenapa gitu. Tapi bisa dirubah ke bahasa kita. Caranya kalau misalkan tadi ya, sebelum ini ke pencarian ini, langsung aja klik login, ke sini login. Nah, ini pakai bahasanya masih kayak ini ya. Oh, sebentar. Tadi Bapak udah coba bisa ke bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita ketik langsung canva.com, bahasa apa nih? Nah, ini bahasa Inggris. Berarti kalau pengen bahasa Inggris atau bisa mungkin bahasa Indonesia bisa juga ya. Ini kita ketik langsung canva.com gitu ya. Bisa. Kalau di sini Bapak pakai bahasa Inggris. Nah, untuk mengaksesnya juga setelah mengakses, kita juga perlu login dengan email kita ya. Login atau sign up. Kalau belum ini sign up aja. Kalau belum pertama kali ke sini gitu, kita perlu sign up yang artinya daftar. Ini Bapak contohkan kalau misalkan sign up. Nah, sign up-nya juga bisa menggunakan Google ya. Seperti biasa login pakai Google, email Google gitu ya. Pakai Facebook juga bisa. Pakai email juga bisa, sign up email selain Google, dan mungkin bisa Yahoo juga mungkin bisa ya kalau misalkan pakai yang ketiga ini. Tapi karena Bapak kebetulan udah punya akunnya, Bapak login aja. Di sini ada tombol login. Nah, loginnya juga bisa langsung ke Google ya. Cukup mudah. Login, terus tunggu loading dulu. Nah, di sini ada akun Bapak, kebetulan sudah login ya, sudah terakses ke email. Jadi tinggal pilih aja email yang kita gitu. Misalkan ada banyak mungkin ya. Emailnya ada email orang tua kalian, email kakak misalnya. Kita cari email kita gitu ya. Kalau usahakan pakai email kita aja kalau punya gitu ya. Nah, ini sudah berhasil login dan seperti ini tampilannya ya. Tampilan awal gitu ya, kita mengakses aplikasi ini Canva di browser di laptop. Nah, di aplikasi ini kita bisa membuat begitu macam desain ya. Ada banyak sekali macam-macam bentuk desain. Salah satunya di sini Bapak perlihatkan juga ada presentation. Presentation itu, ininya berubah. Bentar. Nah, presentation ini fungsinya untuk membuat template PowerPoint. Tahu PowerPoint? PowerPoint itu salah satu di ini ya, Microsoft. Ada kan, kalau Microsoft itu ada Microsoft Office. Salah satunya gitu. Ya, di dalam satu paket Microsoft Office itu ada
Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Excel kayak gitu. Nah, ini kita bisa membuat template desain PowerPoint-nya, presentasinya. Lalu ada juga poster. Tahu ya poster ya, poster yang bisa dalam bentuk digital kita share poster gitu ya, atau juga yang nempel-nempel di jalan-jalan gitu. Lalu ada juga logo yang biasanya mungkin berguna, kita butuh desain logo apa gitu, misalnya logo kegiatan, logo perusahaan, misalnya logo dagang gitu ya. Terus selanjutnya ada Instagram post. Instagram post itu kalau kalian punya Instagram, nah kita bisa memposting desain gitu ya, desain dalam, biasanya kalau di Instagram itu kan kotak ya kalau kalian tahu. Nah, ini ada template-nya di sini untuk memposting di Instagram. Ada juga infografik. Nah, ini infografik ini apa ya, menurut Bapak spesial gitu. Ini kesukaan Bapak, biasa pakai di sini gitu, karena apa ya, bagus gitu ininya. Nantilah Bapak perhatian yang infografik ya. Terus ada resume. Ya, Bapak belum menjelaskan infografik itu apa ya. Infografik itu kan terdiri dari dua kata ya, information, dan grafik itu artinya adalah gambar. Artinya kalau diartikan secara sederhana, informasi bergambar gitu ya. Jadi infografik itu maksudnya adalah kalau misalkan kalian apa ya, dapat informasi yang biasanya dalam bentuk teks itu ya, paragraf, bacaan. Nah, itu bacaan gitu bisa kita jadikan, kita sajikan gitu. Kita sajikan dalam bentuk desain gambar gitu. Desain gambar yang nanti Bapak perlihatkan ya nanti. Jadi ininya tuh nggak monoton gitu. Jadi terlihat menarik gitu dengan gambar-gambarnya gitu. Jadi bisa kita pahami lebih menarik gitu ya untuk infografik ini. Lalu ada resume. Resume itu mirip atau sama dengan CV ya. CV itu seperti biodata kita gitu. Nanti ada foto kita misalnya, terus nama lengkap, tanggal lahir, hobi misalnya ya. Terus jenjang pendidikan gitu ya. Pendidikan TK-nya di mana misalnya, terus SD-nya di mana dan seterusnya gitu ya. Sampai ya mungkin kalian baru sampai SD gitu ya. Tapi kalau nanti udah lulus SD, SMP, SMA nanti tercantum di sini. Terus tercantum juga misalnya prestasi juga bisa ya, prestasi misalnya. Oke, selanjutnya ada flyer. Flyer ini apa ya dicontohinnya, biasanya apa ya, biasanya ada ya semacam mirip kayak poster sebenarnya, tapi lebih ke selembaran gitu. Kalau poster kan biasanya besar terus dipajang gitu ya. Nah, flyer ini mirip seperti poster tapi lebih ke selembaran dan biasanya informasi gitu. Misalnya apa ya, kalau kalian ke bank biasanya ada selembaran kayak gitu flyer, atau ke mana lagi ya, ke dealer mungkinnya ada katalog motornya misalnya atau mobil gitu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai flyer kayak gitu. Lalu ada card itu kartu ya artinya. Nah, kartu di sini ada banyak macamnya gitu ya. Kartu di sini maksudnya kartu apa gitu ya? Kartu ucapan bisa, kartu ucapan misalkan selamat ulang tahun gitu, atau selamat misalnya selamat kalau pernikahan tuh selamat menikah gitu apa ya gitu ya. Selamat menempuh hidup baru misalnya kalau pernikahan gitu ya. Kita membuat kartu ucapan, misalnya kartu ucapan, atau kartu ini juga ya, sebentar lagi kan kita Ramadan ya. Nah, ini bisa juga menggunakan kartu ucapan selamat menjalani puasa gitu ya, misalnya selamat menjalani puasa Ramadan bla 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 gitu ya, atau juga selamat hari raya Idul Fitri misalnya, ataupun selamat yang lainnya bisa kita buat dengan kartu di sini. Mungkin bisa juga membuat kartu ini ya, apa namanya tuh, kartu lupa yang ada foto kita, terus nama kita, terus kontak kita gitu, apa namanya, ada yang tahu nggak? Oke, itu apa ya namanya tuh, kartu
kartu apa sih? Lupa bapak. Oke. Lanjut aja ya. Selanjutnya ada Kartu A4. nama. Ya, kartu nama kita ya. Lalu selanjutnya A4 dokumen. Ini membuat desain dalam bentuk lembar yang ukurannya itu A4 gitu. A4 dokumen A4 yang biasa kita print gitu ya. Seukuran printan dokumen. Kalau desainnya variatif, mungkin bisa laporan atau apa, nanti kalau perlu kita coba ya lihat kayak seperti apa gitu dalamnya. Selanjutnya ada Instagram story ya, sama halnya seperti tadi ya. Tadi ada juga ada Instagram posting Instagram. Kalau postingan Instagram yang sebelumnya itu kan kotak, kalau yang ini Instagram story atau bisa juga sih sebenarnya untuk WhatsApp ya. WhatsApp juga kan ada story-nya ya, status gitu. Nah, ini juga bisa dibuat di sini desainnya. Terus ada juga brosur udah tahu ya, ini cukup familiar, Bapak nggak perlu jelasin lagi. Foto collage itu gabungan beberapa gambar ya, gambar foto gitu, foto kalian misalnya, foto keluarga atau gimana macamnya, bisa disatukan dalam satu layar gitu. Lalu ada graph itu grafis. Nah, mungkin kalau di matematika kalian pernah ini ya, sekarang kelas 4 ya, membuat ini diagram gitu, diagram batang, ada tabel kan ya. Terus selain diagram batang dan tabel itu ada diagram lingkaran gitu ya, lingkaran dan diagram apa lagi ya, ada ya 3 itu ya. Tabel, diagram batang, diagram garis ya, ada diagram baris dan diagram lingkaran. Nah, itu bisa dibuat di grafik di sini dalam bentuk desain yang menarik tentunya ya. Terus ada juga video, kita bisa membuat video di sini. Terus your story sama aja ya. Mungkin sama ya, ini seperti tadi yang Instagram story gitu ya. Terus invitation, ini kita membuat undangan ya. Undangan apa aja? Undangan pernikahan misalnya, undangan ulang tahun gitu ya bisa. Atau undangan apa lagi ya misalnya. Itu ya. Terus desktop wallpaper, desktop wallpaper ini adalah wallpaper desktop itu yang di sini. Nah, di belakang ini terhalang sama note ya. Yang biru-biru ini nih yang Bapak tunjuk itu desktop. Ini pokoknya semuanya yang ada di sini itu namanya desktop. Jadi wallpaper yang untuk di sini gitu. Kita bisa membuat desain wallpaper gitu. Lalu ada business card, kartu bisnis. Oh, ini nih yang buat kartu nama, business card. Beda ya tadi fungsinya, agak ininya mungkin template-nya nanti beda gitu. Lalu ada animated sosial media, membuat animasi sederhana dan singkat mungkin ya untuk sosial media. Kita juga bisa mendesain sertifikat. Tahu ya sertifikat ya, biasanya untuk penghargaan, pemenang lomba misalnya ya. Terus ada menu ini mungkin diperuntukkan untuk yang usaha gitu ya, usaha misalnya makanan gitu ya, kafe misalnya ada daftar menunya gitu ya, menunya ada apa aja. Nah, ini bisa dibuat di sini. Selanjutnya apa ini? Newsletter itu artinya kalau diartikan itu artikel ya. Artikel itu artinya adalah berita atau juga informasi ya gitu ya, informasi yang nggak tahu penting atau enggak ya, tergantung yang baca gitu ya. Newsletter, kita bisa membuat koran atau artikel dengan desain yang menarik, nanti bisa seperti majalah mungkin ya. Lalu ada zoom virtual background. Nah, kebetulan kalau teman-teman lihat ini background Bapak sekarang ya, yang di belakang ini itu kebetulan juga dibuat dengan aplikasi ini, dengan Canva itu. Nah, kita bisa membuat background zoom, tapi untuk bisa kayak gini ya, kayak Bapak di sini ada desainnya di belakang Bapak, itu harus ada namanya backdrop warna hijau gitu, green screen, namanya green screen.
di belakangnya harus hijau gitu, biar membedakan antara warna kita dengan warna belakang gitu. Kalau misalkan belakangnya warna putih, bisa aja kitanya juga ikutan kena backgroundnya gitu, nanti nggak sempurna gitu. Selanjutnya Kenapa nggak warna yang lain aja? warna yang lain bisa, warna yang lain misalnya hijau gitu ya. Yang paling umum itu hijau atau biru. Biru itu yang paling umum digunakan, dua warna itu. Nah, kenapa nggak warna lain? Karena warna lain itu identik dengan warna tubuh kita biasanya. Misalnya warna tubuh kita itu, misal kalau kita pakai warna ini backgroundnya kuning, warna kulit kita juga ada kekuning-kuningannya gitu. Nanti tersamarkan gitu. Atau misalnya pakai coklat juga, warna kita juga warna kulit kita juga coklat. Atau walaupun warna merah gitu ya, kita juga sebenarnya warna kulit kita bisa aja ke merah-merahan gitu. Nah, jadi yang paling aman dan jarang warna kulit kita ataupun baju tuh gitu semacamnya itu jarang menggunakan warna hijau atau biru. Nah, warna hijau dan biru juga ada peruntukannya ya. Untuk warna hijau itu untuk yang memberikan untuk di siang hari, untuk untuk pencahayaan di siang hari seperti ini gitu ya. Kalau kita dipakainya di siang hari seperti ini, lebih disarankan menggunakan warna hijau. Kalau malam hari menggunakan warna biru gitu. Virtual zoom, oke ya, itu ya untuk masalah green screen atau backdrop belakang layar. Lalu selanjutnya di sini ada book cover, artinya adalah sampul buku, desain sampul buku gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, mungkin teman-teman punya berbagai macam buku yang sampulnya itu menarik, biasanya pasti menarik ya. Yang namanya sampul buku itu dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian pembaca gitu, agar tertarik untuk membaca isinya. Nah, ini juga bisa kita desain di sini. Kita bisa desain covernya, desain covernya itu di sini. Lalu postcard apa ya? Postcard apa sama ya seperti tadi, ada kartu nama, ada juga kartu ucapan. Apa kurang tahu, nanti mungkin bisa dicek ya sama kalian apa isinya. Ada juga label. Label itu seperti misalnya kalau untuk penanda gitu ya. Seperti misalnya kalau di undangan ada nama sama alamat tujuan ke kitanya, ke tujuan mau ke siapa gitu ya. Terus ada juga misalnya label untuk memberi buku, misalnya kita juga biasanya kan memberi label di buku ya, nama kita terus nama pelajaran di bukunya gitu. Nah, itu bisa didesain, sebenarnya bisa didesain dengan aplikasi ini. Lalu ada juga report itu artinya adalah ya semacam, nah kalau kalian mungkin di usia kalian tahunya ini ya, buku raport. Nah, raport itu kan ada rincian laporan. Nah, ini bisa kita desain raport atau rincian laporan itu di sini. Dan laporannya itu dalam bentuk umum ya, bukan raport nilai aja, tapi bisa juga dalam hal lain, misalnya dalam bisnis. Biasanya kalau dalam bisnis usaha biasanya laporan keuangan misalkan ya, atau laporan-laporan lain mungkin bisa gitu ya. Itu hanya salah satu contoh aja. Terus ada desain baju, kaos. Kita juga bisa membuat desain kaos di sini. Selanjutnya, ini udah banyak ya. Ada magazine cover. Magazine itu artinya adalah majalah. Jadi kita bisa membuat cover majalah, desain sampul majalah gitu ya. Selanjutnya ada apa lagi ya? Poster. Kita juga bisa membuat poster dalam bentuk landscape. Landscape itu tertidur ya, melebar gitu, tidur. Ada lagi poster yang tadi pas awal juga kita ada ya poster. Nah, kalau yang poster yang awal itu dalam bentuk berdiri, yang ini poster dalam bentuk tidur gitu. Announcement ini sama aja seperti poster sih. Announcement artinya pengumuman. Kita juga bisa membuat announcement di poster juga bisa. Letter artinya surat.
Nah, tapi di sini surat di sini bukan berarti ngirim surat seperti email ya. Ini hanya desainnya saja. Jadi untuk era saat ini yang namanya surat itu didesain dengan sedemikian rupa dengan desain yang menarik gitu ya. Jadi kalau zaman-zaman dulu yang jadul itu yang di atasnya ada kop suratnya, terus ada isi, udah gitu aja, polos gitu ya. Nah, kalau di sini di era sekarang itu sebenarnya banyak perusahaan ataupun organisasi yang menggunakan desain dalam suratnya gitu ya. Nanti bisa lebih menarik seperti itu. Terus ada juga website, desain website. Kalau kalian lihat blog, tahu blog ya, yang artikel di internet, kita nyari informasi apa gitu. Nah, di blognya itu biasanya ada desain-desain gambar-gambarnya gitu ya, untuk menarik tampilan halaman blognya. Nah, itu bisa dilihat atau bukan dilihat apa dibuat desainnya di sini website. Ada CD cover, tahu ya CD cover. Terus letterhead itu surat, sama aja surat. Terus gift certificate, gift itu artinya hadiah ya, certificate gitu, hadiah, sertifikat hadiah. Kalau mau dicoba aja, bapak juga belum lihat ini kayak gimana ininya, desainnya gitu, contoh-contoh desainnya. Jadi kalau kita klik salah satu ini ya, misalnya kita klik CD cover, nanti ada template, contoh-contoh templatenya kayak gimana, contoh-contoh CD covernya kayak gimana, kayak gitu. Nanti bisa di teman-teman coba sendiri ya kalau mau tahu free gift kayak gimana gitunya. Terus workset adalah ini nggak perlu ya, kalau bapak jelasin sih tapi terlalu ini. Workset itu kalau di Excel ada ya namanya workset, itu yang kayak gitu. Nah, itu kayak tabel-tabel kayak gitu. Nah, itu bisa disajikan lebih menarik dengan desain di sini. Workset proposal udahlah, ini nggak perlu ya. Kebanyakan nanti ini udah kebanyakan soalnya. Ada storyboard, presentation, nanti kalian coba-coba saja sendiri kalau penasaran gitu. Ada kalender, kita bisa membuat desain kalender. Selanjutnya invitation, sama aja, undangan. Ebook cover itu adalah ebook itu adalah sampul buku online, sampul buku yang tidak dicetak secara fisik ya. Ada buku yang digital gitu. Nah, ini bisa desainnya di sini. Comic strip, bisa membuat komik. Talking, presentation, ini nggak perlu bapak jelasin. Planner, membuat rencana. Oke, udah. Ini ada banyak sekali manfaat atau fitur yang ada di sini ya. Template-nya gitu, ada banyak sekali macam template-nya. Nah, untuk membuat desain sebenarnya kita klik create design di pojok atas kanan ini. Tapi sama aja sih sebenarnya, seperti kita klik salah satu di sini. Kita misalnya mau membuat poster, kita cari poster di sini, kita tinggal klik aja. Nanti disediakan template-templatenya. Atau kalau misalkan mau dari nol, yang blank banget, nggak ada apa-apanya. Oh, ini di bawahnya ini ada contoh-contohnya nih. Nanti kita coba create design belakangan ya. Yang di bawahnya ini ada contoh atau template dari desain-desain yang sudah tadi ya. Ada Instagram post tuh, ada Happy Easter, ini dari barat, Happy Easter tuh, Happy Easter juga. Nah, ada juga Ramadan nih, Ramadan Karim. Ada desain poster, bukan poster ya, buat Instagram, postingan Instagram ya. Ada banyak, bisa dilihat sendiri ya. Ada presentasi, poster. Nah, ini ada juga poster. Tuh, ada Ramadan juga, ada juga yang bahasa Indonesianya ya. Ini juga menu-menu di sini bisa kita rubah ke bahasa Indonesia ya. Kebetulan bapaknya pakai bahasa Inggris. Di kalian juga bisa, kalau misalnya kalau di HP, pengaturan HP kalian bahasa Indonesia, ngikutin nanti aplikasinya juga pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, ini Instagram Stories contohnya desainnya. Ini bisa kita download ya, tapi ada yang bisa kita download, ada juga yang enggak, karena ada yang berbayarnya gitu.
ada fitur berbayarnya, ada gambar yang berbayar, ada juga yang gratis. Kita pakainya yang gratis aja ya. Your Stories. Ini kita lihat dulu desain-desain yang sudah jadi. Ini desain-desain yang sudah jadi ini namanya template ya. Nah, template ini bisa kita edit, bisa kita sesuaikan lagi, bisa kita kasih nama kita, nantinya bisa kasih logo misalnya apa, bisa kata-katanya bisa kita edit, dan warnanya segala macamnya bisa kita ubah. Nanti akan Bapak contohkan ya. Virtual background, ini virtual backgroundnya, infografis. Ada juga video, resume itu seperti biodata kita ya. Ada banyak, nanti bisa dilihat sama teman-teman ya. Tuh contohnya biodata seperti ini. Sekarang Bapak coba contohkan mencoba membuat desain ya. Caranya klik create a design, klik yang udah jadi juga bisa, nanti bisa kita edit. Kalau contohnya Bapak contohkan yang dari nol gitu ya, yang nggak ada apa-apanya. Create design, lagi loading dulu. Nah, ini kita setelah kita create design ini ada ininya apa, kita mau bikin desain apa gitu. Ini ada menu pilihannya seperti poster, logo, infografis, resume, flyer, dan lain-lain. Contohnya apa, infografis aja ya, infografis. Oke, tunggu dulu, lagi loading. Oke, ini udah tampil full seperti ini. Nah, ini lembar kerja kita di sini. Bentuknya memanjang seperti ini ya. Terus di samping sini, di samping sebelah kiri ini ada template, ada menu template. Kita perkenalan dulu ke menu-menunya ya. Oke, di paling atas ini yang Bapak tunjukkan merah-merah ini ada template. Kita bisa pilih template dari yang sudah jadi, nanti bisa kita edit gitu. Kalau mau dari nol juga bisa, jangan pilih ini gitu. Misalkan nggak ada yang menarik gitu ya, jelek semua gitu, kita bisa bikin manual dari nol kayak gini, kan kosong gitu ya, nggak ada apa-apa, kita juga bisa. Lalu upload ini fungsinya untuk mengupload gambar kita. Misalnya kita mau ambil gambar yang ada di komputer kita atau laptop kita gitu ya, mau dimasukkan misalnya foto kita sendiri, misalnya upload media. Di sini upload, terus pilih device saja, device. Lalu kita pilih gambar yang kita mau upload. Misalnya Bapak di sini mau mencontohkan untuk mengupload logo SD kita ya, SD Al Hidayah. Kita cari dulu, Bapak cari dulu logo SD-nya. Nah, ini contohnya di sini Bapak contohkan logo. Nah, ini untuk memasukkan ke lembar kerja ini tinggal klik aja, klik ininya, logo ini. Oh, nanti ada di sini. Selain diklik biasa, klik cuman sekali klik gitu ya. Bisa juga di drag, ditahan, klik kirinya tahan, terus tarik ke sini, set gitu. Nanti lepas di sini, gitu ya. Nah, di sini di lembar kerja ini bisa diperbesar nggak ya? Oh, bisa. Ini di sebelah sini di pojok kanan bawah kita bisa atur persentase zoomnya ya, di zoom gitu, diperbesar. Coba 25. Nah, segini.
Kalau kurang besar juga bisa diperbesar lagi 50%. Nah, kayak gini. Ini kita bisa, nah desain ini bukan desain apa, gambar logo ini bisa kita atur. Pertama letaknya tinggal di drag aja, tahan dan pindahkan terus sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya mau Bapak kasih di pojok di sini. Nah, ini kan kebesaran ya. Kita perkecil caranya dengan klik, ada tanda pojok di sini, titik pojok di sini ada tandanya seperti ini, hitam tanda panah. Kita klik, tahan kliknya, klik kiri, lalu kita drag, pindahkan. Set, perkecil. Biasanya kan kecil ya logonya ya. Nah, seperti ini misalnya segini. Kita lepas, tahan. Nah, udah. Kita juga bisa putar ya ini logonya. Ada dua tombol di sini. Ini untuk memindahkan. Yang sebelahnya yang tanda berputar, panah berputar ini. Coba Bapak perbesar dulu. 100. Ini tanda berputar ini bisa kita putar ininya. Caranya dengan tahan, ada di sini ada tandanya, kita klik, tahan, kliknya, klik kirinya, lalu kita putar ke kiri atau ke kanan seperti ini. Tuh bisa kita putar ya, kita sesuaikan derajatnya. Oke, udah itu kasih contoh aja ya. Lalu ada juga menu selanjutnya, itu tadi upload ya, kita bisa upload gambar kita, foto kita juga bisa, gambar apa aja bisa. Lalu selanjutnya fotos di sini. Dari gambar yang sudah ada ya, dari gambar yang sudah ada dari di internet. Oke, ini abaikan aja. Biasanya juga gambarnya nggak terlalu bagus gitu, maksudnya tidak bagus, tidak ini ya, tidak pantas gitu, tidak pantas untuk kita gunakan. Lalu ada elemen. Nah, elemen ini ada banyak gambar ini ya, bentuk lah gitu. Ada shape di sini, kalau kita klik shape. Nah, ini shape itu adalah bentuk ya kayak gini lah. Ada lope, ada macam-macam. Nanti bisa kita masukkan ke lembar kerja kita. Terus ada juga gradient, arrow. Bisa teman-teman coba sendiri ya, yang gradient itu kayak gimana. Arrow itu panah, tanda-tanda panah kayak gini. Contoh, Bapak kasih contoh tuh kayak gini. Nanti bisa kita masukkan ke desain. Bapak contohkan satu ya, yang ini, drag aja ya. Siapa tadi? Wulan. Gimana? Kurang jelas tadi ngomong suaranya. Oke, ini udah masuk di sini. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Apa sih ngomong apa? Mensucikan mereka. Wulan mau bertanya. Oke, ini udah ada desainnya. Karena backgroundnya putih, ininya juga putih, jadi nggak kelihatan ya. Kita bisa ubah warnanya ke menu di sini, ke atas di sini. Kemana ya? Crop circle. Nah, ini color ada gambar seperti ini yang Bapak tunjukkan di sini ya, petunjuk merah-merah di sini. Ada color. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya. Kita pilih di sini warna yang sudah ada, atau bisa pilih manual. Nah, pilih yang sudah ada aja ya, biar nggak ribet. Warna merah misalnya, biru. Oke. Ini bisa kita atur lagi, sama caranya. Kayak gini. Buat contoh aja, nanti bisa dikreasikan sesuai ide kalian gitu ya, nanti desainnya. Lalu di sini menunya ada teks lagi selanjutnya di bawah. Teks kalau kalian lihat di pojok kiri ada teks. Nah, ini untuk memasukkan teks. Di sini ada teks yang sudah jadi, tuh ada thank you, good vibes dan lain sebagainya. Nanti kita juga bisa kita edit kata-katanya, misalnya pengen yang bentuknya seperti ini gitu, tapi kata-katanya lain, bisa kita edit nanti, kata-katanya bisa kita edit.
ada banyak desain kata-katanya. Nanti bisa klik aja, nanti tampil di lembar kerja kita ya. Selanjutnya ada audio, ini untuk memasukkan audio suara gitu ya, musik misalnya. Tapi ketika kita memasukkan ini nanti gambar desain kita nanti berubah jadi video ya. Nanti jadi video nantinya. Oke, selanjutnya ada video. Kita juga bisa memasukkan video ke dalam desain kita. Nah, nanti kalau misalkan kita memasukkan video juga ya outputnya, hasil jadinya itu dalam bentuk video juga. Selanjutnya ada background. Nah, ini untuk merubah background ini ya. Kalau misalkan ini warna putih, kita bisa ganti backgroundnya. Ada banyak contoh backgroundnya di sini. Contohnya yang mana? Contohnya ada gambar ini aja, bunga. Ketika kita klik ini akan berubah nanti. Ini masih loading. Bapak udah klik ini gambar yang bunga ini. Belum muncul juga ya. Coba Bapak klik lagi. Oh udah. Nah, soalnya yang atasnya tetap putih ya. Pantas nggak tahu. Nah, yang ini contohnya background yang Bapak ubah seperti ini. Bisa juga yang lain, coba ganti yang lain lagi. Warna ini yang hitam apa ini? Nah, kayak gini. Bisa cari aja yang menurut kalian menarik gitu ya, bagus. Atau kalau nggak ada yang bagus bisa juga pakai foto kita gitu yang ada. Ini folder ini untuk penyimpanan. Kalau kita udah selesai nanti bisa kita simpan ke folder. Di sini nanti tersimpan secara otomatis di akun kita ya, kan ini kita udah login pakai email kita ya. Nanti udah tersimpan otomatis. Nanti ada foldernya. Kita bisa menyimpan folder secara online gitu. Oke, udah ini menu-menunya udah maksudnya udah kenalan gitu ya. Nah, kita juga bisa ini untuk menu editing ya, menu-menu editingnya. Kita juga ada menu-menu lain seperti di sini ada home, file itu apa ya? Nanti jangan dulu dicoba. Resize ini kita nggak bisa resize karena resize itu khusus untuk yang berbayar ya. Untuk yang kita yang pakai yang gratis saja. Try Canva Pro ini juga kalau kita klik ini kita juga harus bayar. Nah, di sini yang perlu diperhatikan setelah kita selesai membuat desain, artinya kita harus bukan harus, tapi kita pastinya ingin menyimpannya kan, ingin di-download gitu desain kita, ingin kita simpan gitu. Nah, untuk pilihannya di sini ada menu di sini. Ada dari share, ada lambang panah ke bawah, ada print infografik, print, dan juga ada titik 3 di sini. Nah, untuk share ini kita bisa share desain kita ini ke sosial media kita. Kita klik share, kita bukan ke sosial media ya, tapi share-nya itu ke email yang lain gitu. Kita pengen kirim ke desainnya, kirim ke email gitu ya. Email siapa bisa. Lalu ada menu download di sini. Nah, ini yang mungkin akan kita gunakan gitu ya. Ada menu download di sini, tanda panah ke bawah. Nah, kita pilih file type-nya. File type itu bentuk desainnya nanti apakah PDF atau ada yang baru tahu gitu, PDF, ada JPG ini yang standar, gambar-gambar standar biasanya JPG. Ada juga PNG, sama aja mau PNG, JPG bisa. Yang paling umum itu JPG ya, JPG tulisannya, JPG dibaca. Oke, JPG. Nah, ini ada size ini, tapi kita nggak bisa atur ini karena kita hanya menggunakan akun gratis. Kalau mau berubah, kita ubah, kita harus bayar. Lalu kita klik download, nanti terdownload, ada di laptop kita. Oke, nah ini di pojok di sini udah ada. Nanti bisa kita buka ya. Oke, kalau ada ini tutup aja.
kita juga bisa print langsung kalau terhubung punya printer. Kita klik aja print infografik ini, tapi bapak di sini nggak mencontohkan ya, karena terlalu ini untuk dipraktikkan gitu ya. Emang ada gitu yang mau ngeprint gambar ini, kayaknya nggak terlalu umum gitu ya. Lalu ini ada titik 3 ini untuk menu yang jauh lebih kompleks. Kita di titik 3 ini kita bisa pilih download, sama aja seperti menu yang ini, yang sebelumnya download, share link. Kita bisa share link ini, desain ini ke orang lain. Lalu kita share ke sosial media juga, tinggal pilih aja di sini mau ke mana, Instagram, Twitter, Facebook, bla bla bla. Kita juga bisa print, lalu kita share ke sini. Ini nggak perlu kita ketahui lah. Paling ini download aja ya, download atau share mau ke siapa gitu. Oke, sampai sini dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. 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 Oke. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita belajar menu-menunya ya. Kita ketahui dulu menu-menunya. Terus ini cara save gitu-gitunya kita ketahui dulu. Nanti di minggu depan mungkin kita bahas cara yang di HP ya. Belum, Pak, belum. Belum apa? Belum apa? Belum. Bukan. Ya, Bapak mau memperlihatkan template yang sudah jadi. Coba kita balik lagi ke home. Kita juga bisa mendownload desain yang sudah jadi ya, atau kita edit yang sudah jadi. Gitu, ngerti. Caranya kita cari dulu desainnya. Presentation. Ini loading. Nah, Pak, lihat yang infografis masih loading.
Nah, ini template dari desain infografis ya yang sudah ada. Bapak perlihatkan contohnya. Ada juga yang bahasa Indonesianya, kita coba cari yang Indonesia. Ini contoh-contoh desain infografis. Ada COVID juga, ada business. Mana ya yang Indonesia? Cari yang Indonesia. Cari. Oke, ini bahasa Inggris semua ya. Tapi kemarin Bapak pernah lihat yang ada Indonesianya, ada juga. The effect sugar technology impact. Kalau Bapak cari di pencarian, Pak masih lama nggak Pak? paling 10 menit lagi. Kenapa gitu, mau kemana? Mau kondangan? Atau mau apa? Kakaknya mau ke pasar. Oh. Sampai pukul 9 ya waktunya ya. Dari jam 8 sampai 9. Ini kalau di Bapak jam 9 itu masih 8 menit lagi. Nah, ini. Ya udah. Bapak cari yang Indonesia susah ya. Tapi kemarin kalau Bapak kebetulan kemarin Bapak sebelum ini ya Bapak lihat itu ada yang bahasa Indonesianya. Di HP juga ada kelihatan ya. Bapak mau perlihatkan salah satu aja. Upstart Indonesian Market yang mana ya? Program. Nah, ini salah satu desain yang sudah jadi. Kita tunggu loading dulu. Nah, ini seperti contohnya desain yang sudah jadi. Kita bisa edit kata-katanya, bisa kita rubah ya. Sebentar. Ini ada yang menghalangi. Nah, ini Bapak perbesar dulu 75%. Nah, ini bisa kita rubah, misalkan desain backgroundnya ya, yang ini warna hitam gelap, kita bisa ubah misalnya warna merah misalnya, atau hijau misalnya. Terus gambar-gambar ini juga bisa kita ubah ya, atau kita pindahkan misalnya seperti ini. Tuh, Bapak kasih contoh aja kayak gitu. Untuk nanti mungkin minggu depan kita coba ini ya, kita coba praktik, dan juga Bapak kasih lihat yang di HP seperti apa gitu ya. Kalau di HP itu kita harus download dulu aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya juga Canva, sama seperti ini. Nanti tampilnya agak sedikit beda, tapi kurang lebih sama lah. Kurang lebih, paling yang membedakan itu tempat menu-menunya. Kalau ini, kalau di laptop ini menunya ada di pojok di sini. Mungkin di HP beda lagi, mungkin di bawah atau di mana gitu ya. Tapi kurang lebih menu-menunya masih sama gitu ya. Barangkali mau coba di sendiri gitu ya, cari aplikasinya di HP. Oke, untuk pembelajaran ini mungkin Bapak cukupkan ya kan. Oke. Ini Bapak stop. Mana tombol stop? Stop share. Nah, ini. Oke,
Oke, sebelum Bapak tutup, terakhir barangkali ada yang ingin ditanyakan. Enggak. Enggak, yang lainnya gimana? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Oke, oke. Ya udah. Oh, Oke, boleh nanti dicoba ya kalau kalau mau. Tapi untuk sementara Bapak belum ngasih tugas dulu ya. Tapi nggak tahu kalau nanti ya, nggak tahu. Untuk sekarang Bapak nggak ngasih tugas dulu, tugas. Tapi nanti Bapak akan gitu. Bapak akan ngasih tugas membuat poster atau apa gitu nanti dengan aplikasi ini, Canva ya. Mungkin di minggu depan atau kapan gitu ya. Nggak tahu. Yang pasti akan gitu aja. Nanti bisa. Tapi kalau misalkan ada keterbatasan maksudnya mengaksesnya susah, nggak punya HP, ada nggak yang punya HP atau nggak punya apa ya, yang bisanya kira-kira apa gitu yang membuat nggak bisa mengakses gitu ya. Nanti boleh dikomunikasikan aja, barangkali ada kendala atau apa, dan Bapak juga nggak bener-bener maksain harus bisa ini gitu, harus mengakses ini gitu, nggak apa-apa kalau misalkan ada kendala ataupun keterbatasan gadget atau apa gitu ya. Bapak hanya mencoba memberikan skill gitu ya. Skill dan ini menurut Bapak penting, bisa desain gitu, nanti pasti kepake lah ketika kalian SMP atau seterusnya membuat desain-desain, itu pasti akan dibutuhkan gitu. Nanti Bapak mencoba memberikan apa ya, skill gitu ya. Skill ya, keahlian kita gitu, menambah keahlian kita. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan digunakan, dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, mungkin itu yang untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan, ambil manfaatnya gitu ya. Mudah-mudahan di minggu depan bisa kita bertemu lagi seperti ini gitu ya. Oke. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lima gendut. Jangan tipu-tipu ya. Oke, mangga boleh live ya. Silahkan meninggalkan ruangan. Masa? Bener apa? Amin. Masih adalah bodoh. Tipu-tipu kau. Enggak, bohong. Bentar.